Halo teman-teman, selamat bergabung di channel YouTube saya. Maaf, ini channel YouTube saya yang pertama, jadi saya agak grogi ya. Mohon dimaklumkan. Di sini di channel YouTube ini saya akan bahas masalah seputar kita. Jadi masalah kehidupan kita yang ringan-ringan aja yang kita alami sehari-hari. Di sini saya akan bahas masalah merilis emosi. Seperti kita ketahui bahwa apalagi di masa pandemi sekarang ini kita dihadapkan pada masalah-masalah, entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah dengan keluarga, masalah dengan teman, yang kita ada clash ya, atau ketidaksepahaman di dalam hubungan kita berteman atau berkomunikasi. Nah, untuk emosi ini sebenarnya dibagi menjadi dua. Emosi positif itu kita berupa bahagia, berupa damai, itu emosi positif. Dan emosi negatif itu berupa kita sedih, berupa kita marah, kecewa. Nah, itu contoh emosi negatif. Untuk emosi positif, nah, justru kita nggak masalah ya. Yang di sini akan kita bahas adalah emosi negatif. Emosi negatif ini kita harus tahu cara untuk mengelola. Jadi untuk apa? Nah, di sini adalah tanpa kita sadari sebenarnya kalau kita piara emosi negatif ini akan mempengaruhi hidup kita, ya kan? Mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi kesehatan kita, ya kan? Tanpa kita sadari. Nah, kita menjadi penyakit ya di dalam tubuh kita, gitu. Nah, langkah apa yang harus kita tahu, kita sadari bahwa kita menerima bahwa emosi negatif itu ada di dalam hidup kita. Tahapnya seperti ini. Langkah pertama adalah kita menyadari bahwa emosi negatif itu telah ada, telah tinggal di pikiran kita, di hati kita. Berupa apa? Rasa kecewa, rasa sedih, rasa ya bisa berupa rasa stres barangkali, atau rasa tidak percaya diri, cemas, ya kan? Cukup kita sadari keberadaannya, kita terima keberadaannya. Yang langkah kedua adalah kita terima emosi itu ada di hidup kita. Kita terima dia hadir, tapi ingat, dia hadir tidak boleh sampai mengganggu, sampai dia berkembang menjadi lebih subur di hati dan pikiran kita. Berkembangnya seperti apa? Berkembangnya itu seperti kita merasa jadi stres, kita merasa jadi merasa menjadi terlalu emosional, marah-marah, ya kan? Kita menarik diri dari lingkungan. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Cukup kita rasakan bahwa kehadirannya itu ada. Cukup sampai di situ. Nah, yang ketiga adalah kita mencari akar dari masalah yang membuat hidup kita itu merasa sedih, merasa kecewa, merasa marah. Mencari akar masalah itu di mana? Apakah akar masalah itu berasal dari dalam diri kita sendiri, dari pikiran kita sendiri? Yang terkadang pikiran kita tuh liar ya. Pikiran kita tuh seperti monyet, loncat sana, loncat sini, ya kan? Prasangka sana, prasangka sini. Padahal itu tidak sepenuhnya itu benar gitu. Itu hanya pikiran kita saja. Atau masalah itu berasal dari luar. Contohnya
kita merasa tersinggung atas tindakan atau ucapan orang lain, teman kita, keluarga kita. Nah, kita cari dulu akar masalahnya di mana. Nah, setelah kita tahu, oh ternyata yang membuat kita sedih, ya kan? Itu ternyata ini loh, akar masalahnya ini loh. Nah, bagaimana cara kita supaya kita bisa merilis emosi itu, supaya tidak mengendap di pikiran kita, di hati kita, yang membuat tubuh kita, yang akan berpengaruh pada kesehatan mental maupun kesehatan psikis dan fisikis kita. Nah, untuk lengkapnya lebih jauh lagi, saya akan membahas di konten saya berikutnya. Silakan saksikan channel YouTube saya di konten saya berikutnya, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya. Terima kasih teman-teman yang telah melihat dan perhatian atas channel YouTube saya ini. Terima kasih banyak, supaya bisa bermanfaat bagi kita semua. Di sini kita hanya sharing ya. Jadi tanpa ada niat untuk menggurui atau sebagaimana. Semoga hidup kita lebih bermakna dan lebih bahagia. Rahayu.